Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Durus Samin halaman 64. Pembahasan ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah dengan pemahaman-pemahaman aliran yang lain. Apabila kita sudah paham tentang keyakinan ahli sunnah kaitan dengan masalah malam ini, maka pastinya kita akan tahu perbedaan dengan aliran-aliran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kita i'tiqadkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir Nabi, tingginya dan permulaan kejadiannya, lagi pesuruhnya itu bagi sekalian alam, dan syariatnya itu tiada dapat seorang menusukkan dia dan berkekalan hingga hari kiamat, dan harus dinasahkan setengahnya akan setengahnya, dan adalah syariatnya itu menasahkan segala syariat nabi-nabi yang dahulu. Jadi di antara keyakinan ahli sunnah, nabi yang terakhir, nabi yang paling tinggi kedudukannya adalah Muhammad. Maka Nabi Allah Muhammad khatimil anbiya, penutup daripada segala nabi-nabi. Syariat yang diturunkan melalui Nabi Muhammad berlaku sampai kiamat dunia. Dan dengan turunnya syariat Nabi Allah Muhammad, maka mensohlah segala syariat-syariat Nabi terdahulu. Ada bahagian ayat yang menasahkan hukum pada ayat yang lain. Ada pula hadis yang menasahkan hukum di dalam ayat, itu pun ada. Maka ada pembahasan dalam usul fiqih nasah dan mensoh. Begitu pula wajib kita i'tiqadkan Isra Nabi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj daripada Masjidil Aqsa hingga ke atas Sidratul Muntaha, kepada tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala. Seperti wajib kita i'tiqadkan akan kelepasan Siti Aisyah daripada tuduh oleh orang yang dusta, yaitu orang munafik. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa ta'ajub. Wajib diyakini bahwa peristiwa itu benar adanya terjadi. Itu bahagian daripada rukun iman. Apabila ada orang yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, kafir. Karena Allah sendiri yang mempertaruhkan kesetiaannya. Allah awali kalimat subhana, maha suci Allah. Jadi Allah mulai dengan kalimat subhana. Yang pertama tujuan untuk meyakinkan hamba benar adanya peristiwa itu terjadi. Buktinya
Allah pertaruhkan kesuciannya pada awal kalimat. Yang kedua diawali dengan subhana untuk menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah peristiwa yang ta'ajub. Biasa ahwat tatakallan hal-hal yang ta'ajub kan terucap Masya Allah, Subhanallah, cukup lega, Subhanallah, cukup hayu, karena peristiwa ta'ajub. Maka orang yang mengingkari Isra Mi'raj kafir. Begitu pula wajib kita i'tiqadkan bahwa tuduhan orang munafik Aisyah Ummul Mukminin melakukan perselingkuhan, yang mengakui demikian kafir karena melecehkan Ummul Mukminin. Begitu pula wajib kita i'tiqadkan orang yang kita bunuh itu mati dengan tamam ajalnya. Bersalahan bagi Mu'tazilah sekira-kira berkata ia, orang yang membunuh itu memutuskan ajal orang yang kita bunuh. Jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, orang yang dibunuh matinya bukan semata-mata karena pembunuhan. Pembunuhan itu merupakan sebab yang tidak mampu melahirkan akibat. Matinya hakikat ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sekalipun tidak dibunuh, tetap dia mati. Karena ajalnya telah tamam, telah sempurna batasan hidupnya. Maka bunuh, sakit, ketabrak dan sebagainya itu merupakan sebab yang menyertai dengan kejadian, bukan sebab yang melahirkan akibat. Berbeda dengan Mu'tazilah. Keyakinan kaum Mu'tazilah, seandainya tidak dibunuh, bisa saja dia hidup beberapa hari lagi. Karena sudah dibunuh, maka berakhirlah kesempatan hidup. Karena menurut keyakinan Mu'tazilah, perbuatan hamba yang membunuh, perbuatan itulah yang mengakhiri kehidupan orang yang terbunuh. Nah, berbeda dengan keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Pula wajib kita i'tiqadkan, tiap-tiap seseorang itu disempurnakan rezeki dirinya, sama adalah halal atau haram. Maka dinamakan keduanya itu rezeki. Dan tiada tasawur bahwa tiada memakan akan rezekinya atau ia memakan akan rezeki orang lain. Wajib diyakini semua rezeki telah dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu rezeki kaitannya dengan halal ataupun rezeki kaitannya dengan haram? Artinya apa? Tidak akan pernah bertukar antara rezeki orang dengan rezeki kita. Yang dipersiapkan Allah rezeki itu untuk orang, pasti semuanya tertunai milik orang tersebut. Bila rezeki itu milik kita, pasti akan tertunai semuanya, kita nikmati semua rezeki tersebut. Berakhir hak rezeki, maka berakhirlah hidup kita. Nah yang tinggal, hana. Nah yang tercecer, hana. Padup hak getanyo, yang kedumnan tuku yang getanyo nikmati. Han lebih. Dan wajib pula kita i'tiqadkan dosa besar itu tiada mengeluarkan seorang hamba yang mukmin daripada iman, dan tiada memasukkan kepada kafir, dan Allah Ta'ala tiada mengampunkan orang yang musyrik akan dia, dan diampuninya segala dosa yang lain. Orang yang melakukan dosa besar, keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah bahwa tidak akan menyebabkan seseorang itu kafir. Si pelaku dosa raya hanjat hukum kafir. Walaupun dosa itu
memenuhi langit dan bumi, tetap tidak akan dihukumkan kufur. Semua dosa besar itu diampuni Allah apabila hamba bertaubat, melainkan syirik. Syirik harus kembali kepada Islam. Hana ampunan debu. Makanya termasuk bahagian yang tidak diampuni dalam nisfu Sya'ban, itulah syirik. Kahin, seperti perdukunan, surbil khamri, orang mabuk-mabukan, qata'ur rahmi, yang memutuskan silaturahmi. Tapi perlu diyakini pelaku dosa besar itu tidak menyebabkan dia itu kafir. Apapun bentuk dosa tersebut. Kemudian wajib pula diyakini bahwa harus bagi Allah menyiksa akan hambanya dengan dosa kecil, dan harus bagi Allah memaafkan hambanya daripada dosa besar selama tiada ia menghalalkan maksiat, dan yang menghalalkan maksiat itu kafir. Selama hamba tidak pernah menghalalkan yang dilarang, mengharamkan yang diperintah, maka hamba itu tetap dikategorikan mukmin, walau dia itu ahli maksiat. Minuman keras, makanan urau-urau, tapi dia tetap berkeyakinan bahwa minuman keras itu haram, cuma dosa raya. Zina, tetap dia yakin dosa, maka tidak kafir, sebatas dosa besar. Artinya apa? Sah-sah saja bagi Allah menghukum atau mengadab seorang hamba dengan sebab melakukan dosa kecil. Dan sah-sah saja bagi Allah memaafkan hamba walau dia itu melakukan dosa yang sangat besar. Na kufur hana, pajan baru kufur menghalalkan yang haram. Pubuat hana, nai medina hana, na mabuk-mabukan hana. Cuma dia berkeyakinan zina dan mabuk itu halal, murtad. Karena membalik hukum. Orang yang membalik hukum haram dikatakan halal, larangan dijadikan sebagai perintah, murtad seketika, kafir. Kemudian wajib pula kita i'tiqadkan tiada sampai wali itu akan martabat atau derajat para nabi. Nabi dengan wali itu beda. Lebih tinggi derajatnya nabi daripada para wali. Sekalipun beliau itu wali kutub, pemimpin para wali, tetap kedudukannya di bawah para nabi, rasul, nabi, wali. Beda nabi dengan rasul. Kalau nabi mendapatkan syariat daripada Allah untuk pribadi, tidak diperbolehkan menyampaikan kepada orang lain. Berbeda dengan rasul, wajib menyampaikan kepada orang lain. Makanya ada sebahagian nabi yang hidupnya semasa dengan para rasul. Beliau nabi memiliki syariat tersendiri. Akan tetapi tidak boleh menyampaikan kepada orang lain. Artinya apabila nabi itu ingin melakukan syariat rasul yang semasa dengannya, dibolehkan. Apabila tidak mengikuti syariat tersebut, dia itu menjalankan syariatnya pribadi karena beliau nabi, itu pun dibolehkan. Maka nabi boleh menjalankan syariatnya sendiri. Wali tetap berpegang teguh dengan syariatnya rasul. Maka hana wali setingkat dengan nabi hana. Tetap wali adalah wali. Artinya apa? Wali tidak lepas daripada syariat rasul. Maka apabila ada orang yang mengatakan dianya itu sudah berada pada tingkat ma'rifat sehingga tidak wajib lagi salat, itu dalun dalalun, sesat menyesatkan.
Dia tidak wajib lagi puasa, itu sesat menyesatkan. Wali tidak luput daripada syariat Rasul. Dan tiada sampai hamba itu kepada martabat sekira-kira gugur daripadanya suruh dan tegah. Itu tidak ada. Apakah ada bahagian manusia yang gugur daripada kewajiban? Tidak ada. Yang gugur daripada larangan? Itu tidak ada. Melainkan manusia yang tidak lagi terhitung sebagai hamba. Karena gila. Menyekapungonya hana gekeli hamba. Makanya abadun dengan makhlukun beda. Wategeken dengan abadun ada taklif. Jin dan manusia diberatkan hukum. Itu abadun namanya. Menyemakhlukun seluruh makhluk. Lat batat, kaya batai, cangguk pure, roh beruah-beruah dalam. Yang makhluk hukum. Jadi binatang hana gekun abadun. Lemau kedua hana gekun abadun. Yang gekun abadun adalah jin dan manusia. Itu pun abadun mengakui, bukan diakui. Kalau abadun yang diakui oleh Allah cuma dua. Yang pertama Nabi Allah Muhammad, yang kedua Nabi Allah Ibrahim. Itu diakui, bukan mengakui. Ikannya mengakui, walaupun gelam dente diakui. Kemudian orang yang berpaling daripada zahir nas yang hak, condong daripada yang betul kepada yang batil, dan menghubungkan kepada kafir. Nas yang hak zahir, tapi dia itu lebih condong kepada dalil-dalil yang batil, yang dihubungkan orang tersebut kufur. Kufur tunggu. Contoh. Nas yang zahir. Aqimis shalah wa atuz zakah, zahir. Tapi dia lebih condong kepada nas-nas yang lain misalnya. Yang nas tersebut tidak zahir. Bisa dipahami maksud yang lain. Tapi dia lebih condong kepada nas yang bisa dimaksudkan kepada maksud yang kedua. Tidak mau berpegang kepada nas yang zahir. Sehingga dia lebih berada pada kebatilan daripada kebenaran, yang kufur. Yang berdegah-degah. Memungkinkan nas yang zahir di dalam Al-Quran, di antaranya laisa kamislihi syai'un. Allah sedikit pun tidak memiliki keserupaan dengan makhluk. Makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Makhluk berkaifiat, Allah tidak memiliki kaifiat. Makhluk berzaman, Allah tidak terikat dengan waktu. Kemudian ada ayat lain yang tidak zahir, mutasyabihat. Bisa dianalogikan maksud yang kedua. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah itu istiwa. Allah itu istiwa di aras. Ketika diartikan istiwa, Allah bertempat di aras. Padahal pada ayat yang zahir, Allah tidak sama dengan makhluk. Dia yakini Allah itu bertempat. Sehingga menyamakan antara Allah dengan makhluk. Itu pun akan terjerumus kepada keyakinan yang sesat, menyesatkan, dikhawatirkan wujud kekufuran. Karena dalil zahir. Kenapa harus berpegang kepada dalil yang meragukan mutasyabihat? Seharusnya dalil yang mutasyabihat itu ditakwilkan agar sesuai dengan dalil zahir. Maka hati-hati. Begitu pula orang yang menolakkan nas itu kafir. Menolak hadis, menolak ayat, itu kafir. Sedangkan menolak qiyas dan ijma' itu kembali kepada pembahasan yang lain. Makanya berdegah-degah. Bahasa yang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak percaya kepada ijma' dan qiyas, itu diragukan.
apabila tidak berpegang kepada ijma' dan qiyas, banyaklah hukum itu yang mensoh, tidak ada. Ada kelompok yang memahami demikian, ada. Mereka tidak yakin kepada ijma' dan qiyas. Bagaimana kita maksudkan fala taqul lahuma uffin? Jangan engkau katakan kepada orang tuamu wala tanharhuma, jangan engkau bentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, berbicaralah bagi keduanya dengan lemah lembut. Han gebikeun dalam ayat tersebut. Man menyerta tepuk dua go pakai bandeng ku. Nya nama masalah tiga go sebab yang baik keun biar tepuk laju nya karlah dulu. Ketika kita mengatakan tidak boleh beilaya tepuk hanya takut, itulah yang dimaksud dengan kias. Itu termasuk bagian daripada kias aulawi, medum hanjut menyeglung di belok. Bagaimana kalau seandainya kias itu ditiadakan? Jadi mumpuk kan? Nah, berdega-dega. Begitu pula menghalalkan maksiat itu kafir. Jelas itu maksiat tapi dihalalkan. Kafir. Ibancit pubut lejui. Mengambil pajak, mengambil cukai itu. Haram. Man hina wala guna kerja, hana utohota juli. Ya hana masalah. Yang be ana harimnya. Saya kira harim lo hana hinan. Padahal jamun kau ngedepu harim kenanci. Harim tetap harim. Ketika menghalalkan yang namanya maksiat, hati-hati, kafir. Termasuk riba. Itu haram. Mempekon kenan hana utohota juli tunggu nyaum. Haram hana karena lo hinannya yang berubah. Berdega-dega. Maka melakukan yang haram tetap mengakui itu haram, dosa besar. Melakukan yang haram tetapi mengakui itu halal, membalik hukum murtad. Menghina dengan dia, kafir. Menghina nas. Ke ulau-ulau. Ayat Al-Quran pegat ke ulau-ulau. Yang kafir tunggu. Mencela-cela syariat, kafir. Makna mencela juga melakukan pengejekan. Allah Ta'ala giyut semah bagi tanya sama yang hantar tim pantiun. Adalah orang dega-dega murtad ya. Putus asa daripada rahmat Allah, kufur. Tidak meyakini rahmat Allah, putus asa. Ini kufur dulu. Maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, ingat, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Dan putus asa. Kalau usaha tukuhanat truk lam atau tujuan yang lagi lu harapkan, jangan putus asa. Bukan tidak sampai kepada tujuan. Memang yang demikian kita harapkan tidak sesuai dengan kita. Makanya Allah tidak memberikan. Karena keinginan kita sesuai dengan nafsu. Sedangkan Allah melihat cocok atau tidaknya terhadap kita. Apabila tidak cocok dan tidak sesuai, Allah tidak memberikan. Karena dia katanya hamba menilai sesuatu dengan nafsu. Alat ukur katanya nafsu. Bila sesuai dengan nafsu, maka puas. Apabila tidak sesuai dengan nafsu, maka kurang puas. Bahkan bila mana bertentangan selalu dengan nafsu, merasa dia katanya putus asa. Nyokot. Allah memberikan sesuatu kepada kita yang terbaik buat kita. Karena Allah memberikan kepada kita yang kita butuhkan, bukan yang kita senangi. Allah memberikan kepada kita yang kita butuhkan, bukan yang kita senangi. Karena setiap yang dibutuhkan belum tentu disenangi, setiap yang disenangi bisa saja tidak dibutuhkan. Maka yang Allah berikan kepada kita yang kita butuhkan. Dia katanya tak kumpulkan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak ada gunanya. Bahkan hanam perlaya. Ataupun perlaya tapi lebih yang kana gala mabe yang lain tapi sapan nyo nafsu dulu, nyo nafsu. Makanya yang Allah berikan kepada kita bukan yang sesuai dengan keinginan nafsu kita, tapi yang kita butuhkan, nyo yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Maka jangan putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun tanyo ahli maksiat dan sebagainya, Allah telah menjanjikan
puat rituh tun, puat ribet tun. Segala makhluknya yang dipujian oleh Allah Ta'ala, kamu tulis ba'aras. Sesungguhnya lun pegang Allah. Ini la ghafarun. Lunnya maha pengampun terhadap orang yang memohon ampun, yang beriman, yang beramal saleh, dan dia itu akan mendapatkan petunjuk. Allah telah menjanjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang penting kita yakin dulu dan terus berusaha. Baik putus asa. Begitu pula amarah daripada makar Allah itu kufur. Bengih datang lagi tanya atih makar yang menjadikan li Allah Ta'ala. Yang kafir itu. Hana senang lagi tanya atih makar yang wujudkan li Allah. Karena keinginan kita nyo baik leganyan beradem, beayam. Tapi nyo ketimbul problem, ketimbul masalah. Nyo kekat hek mentang leganyo bengih ke Allah. Yang kufur. Benci kepada Allah atas makar yang diwujudkan oleh Allah. Hana truk lagi hil kita nyo. Ingin adem ayam lah rumah tangga, tapi yang terjadi putra menyiapkan murah, rumahmu pepet, getat icah kata takut bengih dekat Allah. Ya, kufur tu, yang kufur. Selanjutnya, membenarkan orang kahin barang yang dikhabarkan daripada yang gaib itu kufur. Nya berdega-dega. Bek bak tajak, bak kahin, bak dukun-dukun, diceritakan, nyo hana tripli. Cuma pada bulan tu ke kiamat, ku jambut yang kedua mati lagi yang kakak kena. Kufur. Nyo le kata baru lewat calek tunyo, nyan payah tamanuan saya boh ia kembang. Buat boh manok putih, 5 boh kameng, tayat dia bat 7 boh kuburan aulia. Membuat tu. Tanya urun carang. Eslah kata kuliah. Tayak teman yang ba urun bangai, tapat teh haba urun bangai, so berat bangai ji yang tanya. Berat bangai kita nyawa nunggu. Ipungut le urun bangai ko sakit nunggu. Ipungut le urun carang naik gogong nunggu. Kufur, berdega-dega. Itanyo S3, iji SD dan teman. Ku yang dipegah tadi berat bangai. Maka orang yang membenarkan apa kata kahin, apa kata dukun dengan ramalan-ramalannya. Cok lenek kunyet, hap tiak kunyet. Sinuk tedang 2 nuk teihnya, hanaga tu. Hanpah sang libui sa, karena sinuk tedang. Kalau elok tu. Mubuat dia katanya. Dega-dega. Maka meyakini apa yang dibicarakan, yang dikhabarkan, yang diberitakan oleh kahin, oleh dukun, yakin. Maka kufur. Ya berdega-dega. Dan wajib pula kita i'tiqadkan doa orang yang hidup, orang muslimin memberi manfaat kepada yang hidup dan pula memberi manfaat kepada yang mati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan segala pinta orang yang mudarat, yang keluh kesah, dan ia yang menunaikan segala hajat hambanya. Nyo keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Doa orang hidup sampai kepada orang yang hidup, doa orang yang hidup sampai kepada orang yang mati. Nah bukti tunggu. Hana payah ji'o kedai bukti hek mentang minta dali. Syariat doa. Di dalam doa disyariatkan Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina hingga truk wali jami'il muslimina wal muslimat hingga baujung al-ahya'i minhum wal amwat kepada seluruh muslimin muslimat mukminin mukminat al-ahya yang masih hidup wal amwat yang telah mati. Menyatakan dihantruk doa katanya kurung mati ke puisi syariat al-ahya'i minhum wal amwat. Kata boh. Yang kedua, andai kata doa orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang mati, maka tidak disyariatkan salat di atas mayat. Karena sembahyang di atas mayat berdoa ke mayat, Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya Allah nepampun mayatnya, Nabi rahmat atas mayatnya, Allahumma la tahrimna ajrahu ke mayatnya. Menyana terus doa ke mayat. Posisi kita nyata sembahyang mayat, hek mentap.
Oh, halu pati, premati dra mendak kebu pakai. Enak mendak. Maka doa orang yang hidup sampai kepada orang yang hidup, doa orang yang hidup sampai kepada orang mati. Nyo keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Apabila tidak meyakini yang demikian, berarti bukan ahli sunnah. Nyo yang perlu. Begitu pula wajib kita takwilkan perkelahian dan perang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setengahnya dengan setengahnya, seperti kejadian Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dengan yang terlebih baik bukan mereka itu menuntut kebesaran dan hanya dengan ijtihad sekaliannya. Nah, inilah ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat itu benar. Sayyidina Ali sahabat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sahabat, Muawiyah sahabat. Ketika terjadi pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Aisyah, keyakinan ahli sunnah tidak membenarkan Ali menyalahkan Aisyah, tidak membenarkan Aisyah menyalahkan Sayyidina Ali. Keduanya benar. Kenapa keduanya benar? Karena keduanya sahabat Rasulullah. Ketika beliau mendapatkan kedudukan sebagai sahabat, keduanya berhak untuk ijtihad karena tidak ada lagi Rasulullah. Apabila Rasulullah masih hidup, langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini bagaimana? Karena Rasulullah tidak ada, maka kedua beliau para sahabat berhak ijtihad. Hasil ijtihad daripada Ali, apa yang dilakukan oleh Aisyah itu salah. Maka Ali wajib melakukan tindakan sesuai dengan ijtihadnya. Aisyah juga berhak ijtihad, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali salah. Maka Aisyah berkewajiban melakukan sesuai dengan ijtihadnya. Berarti mendua benar. Begitu pula antara pertikaian dengan Ali dengan Muawiyah. Menurut ijtihad Ali, apa yang dilakukan tindakan Muawiyah itu salah. Menurut ijtihad Muawiyah, apa yang dilakukan oleh Ali itu salah. Artinya apa? Kedua-duanya itu benar. Maka keyakinan ahli sunnah wal jamaah tidak membenarkan Ali menyalahkan Aisyah, tidak membenarkan Aisyah menyalahkan Ali, tidak membenarkan Ali menyalahkan Muawiyah, tidak membenarkan Muawiyah menyalahkan Ali. Berbeda dengan kelompok lain. Ada yang semata-mata membenarkan Ali, Aisyah itu salah, itulah Syiah. Ada yang membenarkan Muawiyah, maka Ali itu salah, itulah Khawarij. Ada yang membenarkan Aisyah, Muawiyah dan Ali itu salah, itulah Wahabi. Kita ahli sunnah semua para sahabat itu benar karena mereka semua berhak mendapatkan kesempatan ijtihad. Karena apa yang diijtihad itulah yang berlaku hukum kepadanya. Seorang mujtahid apabila ijtihadnya benar dapat dua pahala. Yang pertama pahala ijtihad, yang kedua pahala benarnya. Andai kata hasil ijtihadnya salah, maka dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Tidak ada pahala yang lain karena ijtihadnya adalah salah. Para sahabat mujtahid mutlak. Rasulullah yang menjanjikan, orang yang terbaik setelahku itulah kurunku para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Bahkan siapa saja yang berpegang sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku, selamatlah ia dunia wal akhirah. Subhanallah. Maka yang menyalahkan sahabat, yang mengkafirkan sahabat kafir. Kelompok yang mengkafirkan Aisyah kafir. Kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq kafir. Kelompok yang mengkafirkan Umar kafir. Siapa mereka terserah. Pokoknya siapa yang mengkafirkan para sahabat, mereka itu kafir. Ini keyakinan kita nyawali sunnah dulu. Nyan hanya tawar-menawar dulu. Kan naju kafir. Dan wajib pula kita jauhkan daripada jahat sangka mereka itu, karena mereka itu ahlul adil dan ahlul hak, bukan dikerjakan dengan hawa nafsunya. Kenapa kita membenarkan semua sahabat? Karena para sahabat berijtihad bukan keinginan untuk mendapatkan kemewahan, bukan untuk mendapatkan kebesaran, bukan untuk menunaikan hawa nafsunya, tapi para sahabat berijtihad tujuan ingin mendapatkan kebenarannya. Makanya manusia sahabat betul itu.
Para mujtahid mesti menang. Makanya kan laku kita para ulama karena nulis kitab kan tujuan populer. Hanya tujuan kenal. Para ulama ketika menulis kitab walaupun kitab dalam bahasa Melayu kitab Dawi, menan hanya tulis. Tapi laku sampai orangnya sampai kiamat dunia. Kenapa? Karena ikhlas hatinya melampiaskan ilmu yang telah beliau dapati. Getule karena Allah. Laku. Itanya orangnya tak tulis buku tu. Unan bebiraya Dr. Profesor Hana sama bilang wapi. Kenapa kan? Hana ikhlas. Karena tujuan populer. Tujuan tenar. Tujuan pujian dan sebagainya. Makanya hana god. Ulama hana tu. Yang masailan. Sampai orangnya hanya musawat tulis masalah itu. Ikhlas karena Allah beliau itu menulis. Ingin mencurahkan ilmu yang telah beliau dapati. Ingin beliau sumbangkan kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat. Sebagai jariahnya tak kala beliau meninggalkan dunia. Ini tujuan semata. Makanya lagu. Sehingga ada pepatah yang mengatakan. Ketika engkau mengajar sesuatu kebaikan. Tujuannya kebaikan tersebut, maka si kebaikan itu akan menjauhi Anda. Tapi ketika engkau mengejar suatu kebaikan dengan tujuan Allah, semakin dekat denganmu dan engkau tujuan mendekatinya Allah, kebaikan itu akan mendekati Anda. Yang pepatah. Maka kita minta kemuliaan semata-mata untuk mulia bagi manusia, merupakan kemuliaan. Tetapi ketika kita ingin mengejar kemuliaan bukan tujuan mulia pada manusia, mulia pada Allah, kemuliaan itu akan mendatangi kita. Hanya yang kita tunggu. Para ulama getulis kitab ingin dimuliakan Allah, babak manusia mulia. Uronyo tulis buku ingin dimuliakan manusia, manusia hanya iku mulia, ba Allah wallahu a'lam. Kemudian wajib pula kita i'tiqadkan karamah bagi aulia itu sabit dengan ittifaq jumhur ahli sunnah seperti yang termadzukur pada Quran cerita Siti Maryam. Jadi Allah memberikan kepada para wali-walinya, orang-orang yang dekat dengannya, dinamakan dengan karamah, kemuliaan. Seperti Nabi, irhas, Rasul, mu'jizah, ahli maksiat, pemuji setan, sihir, kepada aulia-aulia, karamah. Di antara karamah dah, sebagaimana yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Itu karamah. Tidak ada suami, tapi melahirkan anaknya bagian daripada karamah. Maka karamah termasuk bahagian yang mencari adat. Hai tamung lakai, hana toh jelaskan yang namanya karamah. Hai jelaskan nunggu. Sama seperti mu'jizat. Sama seperti sihir, hai itu jelaskan nunggunya. Hai terimongnya, lin logika hai terimong nunggu. Maka aulia, orang yang dekat dengan Allah, pasti Allah berikan karamah. Maka karamahnya beda-beda. Kita nyo menyetau dengan Allah Ta'ala. Kita nyo pula gebi karamah. Nata tepuya lagi kita nyo karena karamah. Hanar depuri. Makanya karamah kena tafita tengku. Yang bonus. Bonus karamah itu bonus daripada Allah. Maka ketika mencari karamah bisa saja mendapatkan sihir. Nyo bertegak-tegak. Tak amalkan ayat tertentu kita nyo untuk menghasilkan hikmah tertentu. Bukan tujuan karena Allah. Bisa saja melahirkan sihir. Pakal ligata ta'afai ta'amalkan inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Tujuannya doa pemanis sehingga bandung-bandung urung senang kelun. Wate lumekat god lagu. Kenan pokok tujuan. Bukan amalan zikir semata-mata karena Allah. Apakah Allah akan melahirkan keistimewaan tersebut? Gebila Allah. Tapi didasari ada bantuan syaitan. Tihi. Tak hafal ayat Al-Quran. Tak amalkan ayat-ayat Allah. Tapi Allah berikan berupa sihir. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.
Abi wate. Ana pertanyaan mati kabi wate. Ana pertanyaan. Putra dulu. Ana poi kudu murabi. Iba dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda Nabi memberikan sedangkan Nabi menjadi miskin. Yang disediakan wali dan yang di bawah kedudukan wali dan wali dan kecil atau wali suruh yang kecil ini bagaimana kita sisi Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi wali nanggrau itu bukan wali Allah. Yang kita bicarakan ini wali Allah, bukan wali nanggrau. Kalau wali nanggrau pemangku adat, pemangku kebijakan adat. Jadi yang dimaksud dengan wali adalah arif billah. Yang mengakali dirinya di atas taat kepada Allah dan berpaling daripada berbagai macam maksiat, juga kenikmatan dan kelezatan dunia. Itu wali. Artinya hatinya tidak lagi terikat dengan dunia dan kenikmatan dunia. Kalau wali nanggrau pasti hatinya terikat dengan nanggrau. Nan mentang wali nang wali songo, apakah termasuk wali Allah? Wali Allah. Itu para wali songo, wali Allah. Maka siapa itu wali Allah? Arif billah. Orang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya dan cintanya 100% kepada Allah. Artinya lubuk hatinya hanali tersisa holain melainkan kepada Allah. Mencinta kepada anu, cinta kepada kurma, harta, pangkat, jabatan, nyan iyu kulit hati, hanai tabau dalam. Jadi dalam lubuk hati cinta kepada Allah Ta'ala. Artinya hatinya tidak pernah terikat dengan kenikmatan dan kelezatan dunia. Apabila dia mencicipi nikmat dunia, yang nampak bukan nikmatnya dunia, tetapi Allah. Artinya pia yang dinikmati bukan pianya yang merasa jadi terikat hatinya, tetapi orang yang dipianya itulah Allah Ta'ala. Ketika melihat indah sesuatu yang terlintas di dalam hatinya, Masya Allah, kemampuan dan kekuasaan Allah, bukan terpana dengan indah sesuatu, tapi terpana hatinya dengan sang pencipta sesuatu yang indah. Nyawa yang itu wali. Jadi wali songo, wali Allah. Wali nanggrau, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.